Saya mau tanya lagi, apakah nanti kalau kita terus sering minum ramuan-ramuan ini, Ustaz, dalam buku ini, apakah ada efeknya, Ustaz? Terjadi pengenapan terhadap ginjal? Kira-kira ada nggak pertanyaan begitu tuh? Kadang-kadang pertanyaan yang membingungkan saya. Kenapa saya bingung-bingung? Orang tiap hari makan gorengan nggak tanya efek sampingnya apa. Orang tiap hari minum es teh dikasih gula, nggak nanya dia efek sampingnya apa. Orang tiap hari ada tiap hari lah ada orang makan fast food, nggak nanya efek sampingnya apa. Tiba-tiba ujuk-ujuk bicara tentang kunyit, yang tadi saya ambil kunyit itu berapa potong sih gitu loh. Coba pikir baik-baik lah, betul logika kita pakai gitu loh. Ya, bukan saya nggak mau jawab, bukan, tapi mari kita sedikit kritis gitu loh. Kritis dengan diri kita. Kayak kemarin ada ibu-ibu tanya gitu kan, subhanallah dalam postingan saya. Dokter, ada mengatakan katanya alpukat tuh kalau dimakan begini segala macam gitu kan. Ada seorang ibu komen gitu kan. Saya bilang, kalau anak ibu makan fast food atau makan nggak sehat, orang itu komen nggak? Kalau nggak komen, jangan ikutin komennya dia. Makan alpukat jadi begini begitu, ceritanya dari mana? Iya, kalau alpukatnya satu sendok, sisanya itu air, susu sama gula, ya iyalah. Ini kan enggak, kita makan alpukat betul-betul alpukat. Jadi kalau misalkan saya praktekkan ini, resep-resep ini tiap hari saya minum gitu kan, sebenarnya overall tidak masalah. Overall tidak masalah. Tapi saya lebih menganjurkan itu pertama jangan sama resep tiap hari, tergantung kebutuhan Anda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa juga pakai pola selang-seling. Misalkan hari ini minum, besok perbanyak air putih, besok minum resep lain gitu-gitu lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda juga harus sebaiknya beraktivitas sehingga bahan-bahan itu tuh terserap dengan baik. Aktivitas misalnya olahraga gitu kan. Ya jalan, jogging atau apa gitu loh. Nggak masalah sebenarnya. Dan yang paling penting itu adalah tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Insya Allah tidak masalah. Tidak berlebihan. Contoh misalkan kita bicara tentang ukuran atau takaran. Kita bicara misalkan kunyit lah, misalkan kunyit kan kita biasa pakai takaran yang 1 jempol, 1 jari kan gitu, bukan 1 kilo, satu apalah gitu kan, 1,5 kilo kan nggak banyak yang kita minum, jadi nggak masalah sebenarnya ya. Dan berapa lama kita minumnya atau berapa lama kita mengkonsumsinya, saya ada postingan saya itu yang saya share itu tuh rata-rata kalau Anda mau dapatkan manfaat yang optimal itu 3 bulan. Kalau Anda tidak ada penyakit, Bapak sekalian, kalau Anda tidak ada punya penyakit, maka variasikan saja. Variasikan saja. Ya, misalkan hari ini minum jahe, besok kunyit, besok macam-macam gitu kan, atau dengan pola-pola yang saya jelaskan tadi, itu selama 3 bulan. Kenapa? Jujur-jujuran saja kita dengan diri kita. Dari perjalanan hidup kita, mungkin dari akil Bali, kita dari Bali sampai sekarang, kira-kira lebih banyak makanan atau minuman sehat yang masuk ke tubuh kita, atau lebih banyak makanan atau minuman yang tidak sehat? Jujur aja. Kira-kira banyakan yang mana? Ya, Pak Ramdan aja kalau ditanya begitu, saya yakin jawabannya banyakan yang nggak sehat yang masuk kan gitu. Jadi berarti sekarang lah kita saatnya disiplin gitu kan ya, tapi lagi-lagi nggak berlebihan. Nggak ada ceritanya orang Indonesia keracunan minum kunyit, ada nggak? Ada kan? Nggak ada ceritanya orang Jawa Barat habis minum wedang tiba-tiba berbuih-buih, berbusa-busa, kejang-kejang, nggak ada. Di Jawa Barat kan banyak wedang tuh, maksud saya gitu kan. Kenapa? Ya berapa banyak kita minum gitu kan? Nggak banyak juga ya. Apalagi kita ada aktivitas ya, kita minum air putih juga dan seterusnya lah. Tambahkan lagi dengan konsep tadi tidak berlebihan, selang-seling gitu-gitu, insya Allah tidak masalah ya, tidak masalah. Asal jangan berlebihan. Nanti ngedap di ginjal segala macam ya, semua yang masuk ke badan kita itu kan pasti akan difiltrasi sama ginjal. Kalau ginjalnya bagus nggak masalah gitu kan. Ya, kecuali ginjal sudah bermasalah. Ginjal sudah bermasalah ya memang kita mungkin perlu membersihkan ginjal atau memperbaiki ginjal dulu, itu lain cerita. Itu yang saya bahas inilah yang masih dalam koridor kitanya masih tidak banyak penyakit gitu loh, tidak ada penyakit. Tapi kalau sudah ada penyakit, maka saya lebih menyarankannya Anda berkonsultasi dengan herbalis atau ahli kesehatan atau terapis yang bisa memantau Anda. Gitu loh. Contoh misalkan kalau orang misalkan sakit, misalkan ada masalah di ginjal gitu kan, boleh kan minum ramuan ini? Ya belum tentu boleh. Cocoknya sama yang ini kan gitu. Maka Allah kan ciptakan tuh beda-beda tuh. Ada jahe, ada kunyit, ada tengkuas, ada temulawak, ada kunyit putih kan beda-beda manfaat.
Tapi salah satu clue-nya itu kalau yang biasa saya pakai itu biasanya kalau yang lebih banyak Allah ciptakan, ya, itu lebih aman untuk dikonsumsi. Contoh begini aja. Kalau Anda pergi ke pasar, sekalian, Anda lihat di sana, lebih banyak atau lebih gampang Anda menemukan jahe atau kunyit atau temulawak atau kunir putih. Jawabannya kan jahe sama kunyit. Temulawak jarang-jarang yang jual. Ada sih beberapa. Nah, biasanya kalau yang lebih gampang kita dapatkan itu biasanya secara keamanan lebih lebih aman lah buat tubuh kita, jadi nggak masalah. Di pasar kita, adakah Anda mendapatkan daun-daun sambiloto dijual? Kalau pasar obat kayak di Jogja itu mungkin ada, tapi kalau pasar umum kan jarang. Gitu loh. Seperti itu. Jadi kita menggunakan ya konsep-konsep yang di mana Allah biasa lebih banyak menumbuhkan produk-produk tadi gitu kan. Itu insya Allah aman, insya Allah. Bismillah.